nomor 15. PHRSTUVW adalah siswa yang akan mengikuti Olimpiade Sains dari 3 kelas berbeda, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Ya, sebaiknya kita bikin tabelnya ya. Ini kelas 10, ini kelas 11, dan ini kelas 12. Dan siswanya ada P, ya, H, R, S, ya, T, U, V, dan W. Ya, ini kita bikin tabelnya dulu biar lebih enak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Setiap kelas diwakili oleh tidak lebih dari 3 orang. Ya, setiap kelas diwakili oleh tidak lebih dari 3 orang. Jadi ini maksimal ya 3 orang tiap kelas. Jadi nggak boleh lebih dari 3 orang ya. Setiap orang mengikuti 2 bidang pembinaan. Ya, setiap orang mengikuti 2 bidang pembinaan di antara matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, jadi harus 2. Ya, ini mana tulisan 2? Nah, 2 ini penting untuk saya highlight ya. 2 bidang pembinaan. S siswa kelas 11. Ya, S ini siswa kelas 11. Saya kasih tanda ya, S siswa kelas 11 dan tidak mengikuti matematika. Ya, siswa kelas 11 dan tidak mengikuti matematika. Tidak dia ikuti. Kita lanjutkan ya. Siswa kelas 10 hanya P dan U. Ya, jadi tidak ada yang lain. Hanya P dan U. P ini adalah siswa kelas 10, ini kita kasih batas ya. Dan U adalah siswa kelas 10. Ya. P mengikuti pembinaan biologi. Ya. P ini mengikuti biologi. Kita tulis di sini. Biologi. T dan W bukan siswa dari kelas yang sama dengan S. Ya, S ini adalah kelas 11. Ya, tentu saja T dan W kelas 12. Ya, ini T dan W kelas 12 karena kelas 10 hanya P dan U. Ya, kita lanjutkan. R mengikuti pembinaan matematika. R ini mengikuti matematika. Ya. R mengikuti pembinaan matematika dan bukan siswa dari kelas 12. Ya, bukan siswa kelas 12 pasti ini. Ya, kelas 11 karena kelas 10 hanya P dan U. Ini dia mengikuti matematika. Ya. V bukan siswa kelas 11. V ini bukan siswa kelas 11. V berarti pasti kelas 12. Ya, karena kelas 10 hanya P dan U sekali lagi. Ya, bukan siswa kelas 11 dan tidak mengikuti kimia. Ya, tidak mengikuti kimia V ya. Ini kimia tidak dia ikuti. Ya. Oh, bukan U tapi V ya. Nah, ini. V bukan siswa kelas 11 dan tidak mengikuti kimia. V, kimia. Nah, ini kita coret. Semua siswa kelas 11 pasti mengikuti kimia. Nah, 11 pasti mengikuti kimia. Nah, berarti ini juga harus mengikuti kimia. Ini juga harus mengikuti kimia. Kan gitu ya. Nah, karena dia kelas 11 ya. Semua siswa kelas 11
mengikuti pembinaan kimia, tetapi tidak mengikuti biologi. Ya, jadi bio tidak mungkin diikuti. Semua siswa kelas 12 tidak mengikuti fisika. Semua 12 tidak mengikuti fisika. Jadi 12 fisika tidak mungkin diikuti. Diketahui ada 4 siswa yang mengikuti fisika. Maka 4 siswa ini siapa? Di sini yang sebelum, di sini P, dia masih biologi aja, kemudian dia fisika. Ya, karena maksimum 2. Q ini karena tidak ada keterangan, ya, ini saya ikutkan kelas ini. Q itu kelas 11, ya. Jadi dia pasti ikuti kimia, ya, tetapi tidak boleh biologi. Berarti selain kimia dia juga ikut fisika. Karena maksimum ada 2. Ini sudah ada 2 fisika. Ini dia sudah ngambil 2 ini, ya. Sedangkan ini dia harus ngambil kimia, maka fisika saya taruh di sini. Ya, ini sudah ada 3 orang yang ikuti fisika. Fisika nggak mungkin saya taruh di sini karena memang nggak boleh. Ya, nah, berarti ini harus ngambil fisika biar pas 4. Ya, karena dia nggak mungkin. Ya, dan dia sudah penuh. Ya, ngambil fisikanya sini, 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 sini. Jadi ini sudah komplit. Ya, sekarang pertanyaannya, maka jawabannya adalah yang A. Ya, semua siswa kelas 10 mengikuti pembinaan fisika. Pasti ini fisika. Sama pelajaran apa? Tidak ada keterangannya di sini. Tapi yang jelas pasti fisika, karena fisika harus 4 orang. Dan ini nggak boleh fisika. Ini masih ngambil biologi aja, pasti dia boleh ngambil fisika. Baik, ini adalah pembahasan untuk nomor 15.